ketenaga kerjaan. Oke, berikut adalah pemaparan tentang materi kita. Baik, hari ini adalah pertemuan ke-10 kita. Kita masih membahas materi pada bab 3, yaitu ketenaga kerjaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan jenis kegiatannya. Di situ ada dua. Yang pertama, tenaga kerja rohanian dan tenaga kerja jasmanian. Tenaga kerja rohanian adalah tenaga kerja yang lebih cenderung menggunakan otaknya dalam bekerja. Misalnya, insinyur, direktur, guru, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, tenaga kerja jasmanian adalah tenaga kerja yang lebih menggunakan fisiknya dalam bekerja. Misalnya, asisten rumah tangga dan office boy. Kemudian yang kedua, berdasarkan keahlian, terbagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang melalui proses pendidikan terlebih dahulu. Misalnya, guru, dokter, perawat, dan lain-lain. Kemudian, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang melalui proses pelatihan terlebih dahulu. Misalnya, salon, tukang cukur, dan lain-lain. Kemudian, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan tidak melakukan pelatihan, namun bisa menjalankan suatu pekerjaan. Misalnya, asisten rumah tangga dan office boy. Masalah ketenaga kerjaan ada 5. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Peran pemerintah dalam mengantisipasi masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenaga kerjaan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri. Yang keempat, mengembangkan kesempatan kerja luar negeri. Yang kelima, perlindungan tenaga kerja. Yang keenam, membina hubungan industrial dalam negeri dan internasional. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pemerintah mengupayakan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui cara yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, menciptakan kondisi kondusif bagi penanaman modal. Yang ketiga, program transmigrasi. Yang keempat, program keluarga berencana. Kemudian, dari pihak swasta untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, yaitu dengan cara yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa dan mahasiswa untuk menjalankan program magang. Yang kedua, menjalankan program pelatihan secara berkala bagi pegawai. Kemudian, dari individu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu yang pertama, membekali diri dengan keahlian dan pengetahuan. Yang kedua, menanamkan jiwa wirausaha. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari Ibu. Ibu harap Anda sekalian di rumah dapat mengerti mengenai tugasnya. Kalian bisa mengirim ke nomor WhatsApp pribadi Ibu. Baik, demikian.